Maria Magdalena atau yang akrab disapa Bu Maria merupakan guru pengampu mata pelajaran MPNP. Sebelum menekuni dunia pendidikan, beliau mengikuti pengalaman yang cukup lama sebagai reporter, baik di bidang berita maupun hiburan. Bu Maria, Ibu kan sebagai guru broadcasting nih, kira-kira Ibu ada nggak pengalaman yang benar-benar mendalami dunia broadcasting itu? Oke, alhamdulillah saya ada pengalaman broadcasting sesungguhnya, karena jujur sebenarnya guru itu awalnya bukan cita-cita saya. Saya memang cita-citanya itu ingin menjadi seorang jurnalis. Sejak SMA tuh saya udah punya cita-cita ingin menjadi jurnalis. Kenapa? Karena sejak SMA itu saya, kalau dulu kan nggak ada Google ya, dulu itu masih koran atau surat kabar, dan saya itu sering membaca harian Kompas, terus membaca tabloid juga, dan saya tertarik, kayaknya seru ya jadi seorang jurnalis gitu. Makanya sejak SMA itu saya sudah punya impian ingin menjadi seorang jurnalis, dan kuliah mengambil jurusan terkait dengan broadcasting lah. Kalau dulu kan nggak ada ya broadcasting ya, dulu hanya ada ilmu komunikasi. Nah, saya lulus kuliah, alhamdulillah nggak begitu lama bisa menjadi seorang, kita sebutnya sih reporter ya, karena ini di dunia TV, reporter TV lokal. Awalnya saya menjadi reporter 2 tahun, terus tahun ketiga saya diangkat untuk menjadi asisten korlip, lalu jadi korlip, lalu diangkat lagi menjadi asisten produser. Saya juga pernah setelah di berita atau news, saya coba cari pengalaman di infotainment atau entertain. Ini hal yang sangat berbeda 180 derajat dengan news ya. Nah, bedanya kalau di infotainment itu kita lebih istilahnya kita gontok-gontokan dengan tayangan lain. Bagaimana sih kita mengeksklusifkan tayangan kita biar nggak sama dengan tayangan-tayangan lainnya. Caranya bagaimana? Kita lebih kuat lagi untuk menjalin hubungan dengan artis-artis sebagai narasumber. Karena artis ini beda ya dengan pejabat-pejabat seperti di DPR, kementerian. Nah, itu bedanya apa? Mereka itu lebih gampang nyaman dengan seseorang. Nggak gampang buat seorang reporter untuk menjalin hubungan dengan artis. Karena kan artis itu kan ya istilahnya ya, ada hal-hal yang dia nyaman, dengan wartawan itu ada yang agak kurang nyaman. Kalau misalkan bisa milih nih, sebagai reporter Ibu lebih tertarik ke bidang entertainment atau ke bidang beritanya? Oke ya, jujur sih karena basically saya di berita atau news ya. Kalau disuruh memilih nih, saya lebih ke berita. Mengapa di berita? Karena berita ini lebih luas sekali. Gara-gara saya menjadi seorang wartawan news, reporter berita, saya bisa keliling pulau, ya kan, menaik pesawat yang mungkin biasanya kan kelas menengah kayak ekonomi. Nah, ini kita dapat yang VVIP. Nah, saya senangnya sih lebih enak itu ya, kita bisa melanglang buana. Kalau di infotainment ya hanya seputar dengan artis-artis yang kita dekat aja gitu. Berarti kalau misalkan di bidang berita itu kayak pengalamannya benar-benar luar biasa ya, bisa eksplor banyak banget ya. Banyak banget. Kalau boleh tahu dalam sehari misalnya nih, Ibu lagi menjadi reporter di suatu acara mungkin atau mewawancarai seseorang, itu dari Ibu mulai berangkat sampai pulang itu kira-kira pekerjaannya tuh apa aja, Bu? Oke, misalkan kalau kita sudah dapat agenda, saya harus bertugas di DPR. Berarti saya harus melihat di DPR itu mana yang lagi menarik. Komisi 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Waktu itu kan zaman saya komisi sampai 10 komisi ya, nggak tahu sekarang ya. Nah, itu kita lihat dulu. Biasanya berita itu lebih tertarik di komisi 3 yang membidangi hukum. Karena kan hukum itu selalu ya menjadi pusat perhatian masyarakat. Lebih banyak bermain di komisi 3. Kita lihat dulu nih di komisi 3, kita cari informasi dulu ke bagian penjadwalan kegiatan DPR. Kalau sekarang kan sama dulu beda ya. Ya kita nanya dulu gitu, kita komunikasi dulu, kita cek dulu, cek ombak lah kita bahasanya. Kita cek ombak.
Gak mungkin gak bawa berita, pasti bawa berita kalau jadi wartawan di pemberitaan atau news. Oke, Bu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang skill, kira-kira keterampilan atau skill apa yang benar-benar kita butuhi sebagai reporter? Oke, sebagai seorang reporter, sebenarnya gini ya, mungkin kalian melihat bahwa reporter itu mungkin kelihatannya enak ya. Sebenarnya sih kita sebagai reporter itu istilahnya di pagi hari otak gak boleh kosong, pikiran gak boleh kosong. Kita harus banyak menggali informasi. Zaman dulu saya belum ada Google. Caranya bagaimana? Saya punya catatan. Updatean terkini kasus hukum yang lagi menarik apa? Sudah sejauh mana? Terus kalau dari ekonomi apa? Jadi itu saya punya notebook. Dulu kita punya notebook untuk istilahnya kan kalau kita kan sekarang ada handphone ya. Supaya kita simpan di handphone. Dulu saya pakai notebook. Jadi saya buat POV dari masing-masing. Misal ini untuk kasus hukum, ini untuk masalah sosial, ini untuk politik yang lagi rame apa gitu kan, menteri yang lagi menarik siapa. Kalau sekarang kan kayak menteri yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yang disukai masyarakat itu kan seperti Pak Purbaya ya, itu pasti kita sering ke Pak Purbaya. Nah kalau zaman dulu saya menterinya siapa gitu kan. Oke, kalau misalnya selama Ibu menjabat atau apa kayak mendalami bidang reporter ini, apa aja suka dan duka yang pernah Ibu alami? Oke ya. Untuk suka dan duka jujur lebih banyak 99% itu suka seperti yang tadi saya sebutkan. Dan dukanya hanya 1%. Dulu sih waktu jadi reporter pemula, kita itu biasanya diawali dengan liputan aksi unjuk rasa atau demo. Itu kan panas-panasan ya. Belum kalau misalkan mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan jalan kaki, ya mau gak mau kita mengambil gambar dengan jalan kaki juga perlahan-lahan walaupun mobil udah standby dekat kita gitu kan. Karena untuk mengambil gambar, nemenin kameramen ngambil gambar naik tangga penyeberangan demi mendapatkan gambar yang bagus. Oke Ibu, terima kasih udah mau ditanya-tanya, udah mau ngasih informasi buat aku.